Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang harus paham ini. Benarkah ada kepentingan politik praktis di balik gugatan batas minimal usia Capres-Cawapres? Apa dampaknya jika MK mengabulkan gugatan ini? Tadi kalau analisa Anda kepentingan jangka pendek dan jangka panjang di balik uji materi batas usia minimal ini apa sih? Kalau kita bicara sesuatu yang sifatnya substantif soal uji materi ambang batas umur pencapresan ini, saya kira rasional. Karena 40 tahun itu tidak ada korelasinya dengan kapasitas dan kompetensi. Di Indonesia agak aneh menyebut syarat capres di bawah 40 tahun itu suatu hal yang dianggap haram di negara ini. Karena memang regenerasi kepemimpinan kita kan agak hancur. Ketua umum partai ya itu-itu aja, mulai saya lahir sampai sekarang gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Coba kita tengoklah di negara-negara lain. Banyak pemimpin dan presiden-presiden, Perdana Menteri yang saya kira umurnya di bawah 40 tahun, yang saya kira juga pidatonya memukau, kebijakannya juga rasional. Itu tidak bisa dibantah. Nah justru yang kedua ini yang ramai, ini jangka pendek memang. Dalam politik itu kan tidak ada yang ujuk-ujuk, tidak ada yang kebetulan, everything by design. Sepakat dong sama Mas Iqbal ya? Wah, aku yakin, 100% setuju. Sama anak UIN ini. Bukan persoalan itu. Kenapa begitu? Biasanya kalau jelang pemilu, pasti ada saja ulah dari politisi untuk menggugat. Satu, ambang batas parlemen sempat digugat. Karena partai politik yang menengah ke bawah itu terganggu. Mereka takut nggak lolos threshold. Kemudian, pasti ada yang menggugat tentang ambang batas presiden yang 20%. Karena itu menyandera begitu banyak orang tidak bisa maju di Pilpres. Yang saat ini menggugat umur 40 tahun supaya 35 maju. Kenapa ini dikaitkan dengan politik jangka pendek? Sederhana. Yang dimention orang itu bukan Emil Dardak, bukan hanya Pak SP, tapi Gibran. Di antara 40.000 pembicaraan di netizen, di medsos, yang paling banyak disebut itu totally adalah Gibran. Ini dianggap sebagai karpet merah untuk Gibran maju di 2024. Persoalan Gibran itu mau maju, apakah disetujui oleh Jokowi itu lain hal. Ini godaan politik yang cukup luar biasa. Yang ingin saya katakan adalah, ketimbang orang berebut Jokowi itu melalui endorsement, melalui pengaruh politiknya, kenapa nggak hanya sekalian nih jadi pasangan? Kan itu jalan ceritanya. Siapa kekuasaan itu? Ya Grace kekuasaan, Projo kekuasaan, Gerindra dan Prabowo kekuasaan. Kenapa? Orang-orang ini akan diuntungkan kalau Gibran maju. Apalagi berpasangan dengan Prabowo, kotel efek yang didapatkan dari pengaruh Jokowi akan luar biasa, yang dianggap akan mungkin diyakini akan memenangkan Prabowo nanti di 2024. Jadi kan antara begitu banyak capres ini kan berebut bagaimana kotel efek dari Jokowi, pengaruh Jokowi, endorsement Jokowi. Kenapa sih nggak anaknya sekalian? Kan begitu yang kemudian menjadi ramai di perdebatan. PDIP dan PKS ini tumben-tumbenan agak akur. Biasanya ini bainas sama wal lubang sumur, antara air dan minyak agak susah ditemukan. Kalau Bung Iqbal ini kenapa agak sedikit menolak soal judicial review? Karena memang mazhabnya dari dulu selain kritik ke Jokowi, yang kedua itu adalah memang anti politik dinasti. Anti politik dinasti. Kalau PDIP sederhana, PDIP merasa terganggu dengan ini. Apapun judulnya, PDIP sudah memutuskan Ganjar capres. Bukan ada cawapres namanya Gibran. Makanya kemudian statement dari Pak Sekjen disebut ada operasi kekuasaan. Ya kekuasaan ya ini. Kekuasaan, tapi kekuasaan mana yang paling diuntungkan? Gerindra kah? Pak Prabowo? Gerindra, Prabowo, PSI dan Projo yang saat ini cukup dekat dengan Prabowo. PSI mengajukan JR untuk batas minimum usia. Sangat sedih sekali kalau diartikan begitu sempit hanya untuk Gibran gitu. Padahal yang terdampak oleh diskriminasi usia ini ada lebih dari 20 juta anak muda. Terhadap pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia apakah permohonan para pemohon memenuhi syarat judicial review. Anak muda bisa jadi pemimpin bangsa. Jadi saya ingin memberikan sedikit background supaya kita semua di sini tidak sembarang ngomong bullshit. Baru awal udah bullshit nih, gara-gara Bang Kapitra. PSI mengajukan uji materi, kami meminta agar dikembalikan kepada Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pemilu 2008 yang paling terakhir ya. Karena di Undang-Undang Pemilu sebelumnya itu sudah ada aturan batas minimum usia capres-cawapres itu adalah 35 tahun. Jadi dua Undang-Undang Pemilu sebelumnya, Undang-Undang Pemilu 2003 dan 2008 itu sudah mengatur sedemikian, batas minimum 35 tahun. Justru yang menjadi anomali
anomali adalah ketika diubah menjadi 40 tahun tanpa alasan yang jelas, tanpa ada basis yuridis dan juga saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan. Alasan yang dipakai adalah karena kalau di bawah 40 tahun itu masih labil. Saya tadi malam baru berbincang dengan Prof. Hamdi Muluk, pakar psikolog UI, dan dia juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada perbedaan kematangan dari segi usia 35, 36, 37, 38, 39, 40 itu sama kategorinya gitu ya. Jadi basisnya tiba-tiba diubah ketika itu apa? Ya, kembalikan. Dan kalau kita bilang ini alasannya politik dan sebagainya, ini PSI sudah ajukan sudah lama. Kalau misalnya Gibran yang merupakan kader PD Perjuangan itu pergi dari PD Perjuangan menjadi cawapres untuk yang lain, itu bagaimana nasib hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan? Itu kan memang agak repot, Silvia. Kadang politisi itu mencoba untuk jadi pengamat kadang. Nah, kita coba malam ini jadi politisi lah, kira-kira begitu. Gantian. Saya kira pernyataan Pak Hasto itu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi didasarkan atas dasar-dasar info yang cukup faktual. Bahwa soal judicial review itu ini based on ada manuver kekuasaan politis, kan begitu. Saya kira Pak Hasto bukan kaleng-kaleng, sekjen partai pemenang pemilu, orang nomor 2 penting lah. Kira. Ini analisa tuh sebagai tokoh politik. Gitu. Fakta, ini fakta. Artinya Pak Hasto cuma tidak menyebut kira-kira siapa kekuasaan yang dianggap bermanuver soal ambang batas minimum pencapresan itu. Saya agak memudahkan bagaimana cara menjelaskan kekuasaan yang disebut oleh Hasto lah. Kira-kira begitu. Kan kita melihat konfigurasi politik ada 3. Ada porosnya Pak Anies Baswedan. Di situ ada unsur kekuasaannya. Ada Nasdem di situ. Nasdem sampai saat ini tegak lurus dengan Pak Jokowi. Terlepas sudah mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres, rasa-rasanya poros perubahan itu tidak ada urusan dengan posisi cawapres yang persoalan umur. Oh, ini pengamat kampanye politik nih. Itu yang pertama. Ada yang poros kedua adalah porosnya Pak Ganjar Pranowo. Di antara sekian banyak begitu nama yang disorongkan, bahkan sudah mengerucut pada 5 nama potensial cawapres, itu tidak ada persoalan dengan umur. Tapi di porosnya Pak Prabowo Subianto, ada Pak Muhaimin Iskandar misalnya, tapi kan terkesan diambangkan dan bahkan layah mutualayah ya tidak jelas. Muncul belakangan memang ada endorsement politik, entah ini skenario siapa, muncul soal bagaimana soal kemungkinan Prabowo bersandingan dengan Gibran. Persoalan utama dari Gibran, umurnya tak cukup. Nah, disinilah kemudian kekuasaan itu bicara, Pak. Nah, siapa kekuasaan? Di situ ada Gerindra. Kenapa saya sebut PSI kekuasaan? Bukan hanya dukung Jokowi. PSI punya wamen. Kenapa saya sebut Projo kekuasaan? Projo itu punya menteri. Dan itu semuanya saat ini sangat beririsan dekat dengan Prabowo. Projo dulu ke Jokowi, dekat dengan Ganjar. Tapi karena terlampau tidak dianggap dukungan politiknya, belakangan mulai dekat dengan 08 dan Prabowo Subianto. PSI memang deklarasinya soal rembuk rakyat tidak dicabut dukungan politiknya terhadap Ganjar. Betul, tapi ingat PSI itu kelihatan marah betul. Karena dukungan politiknya tidak diakui oleh PDIP. Bahkan ketika memuji Prabowo Subianto pada saat yang bersamaan 2 kali menyerang secara terbuka Grace Natali, kalau di sebelah mungkin kita harus datang dengan merangkak-merangkak, itu kan ke PDIP maksudnya. Terima kasih Pak Prabowo sudah datang. Kita udah yang mulai partai dikasih pantulan lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan kekuasaan di situ, di porosnya Prabowo Subianto. Sebelum kita ini kasih ke Grace, kasih ke Bang Panel yang tadi sudah disebut Mas Adi, kita lihat dulu yang di luar kekuasaan. Mas Iqbal biar bicara dulu. Mas Iqbal yang di luar kekuasaan melihat di sini yang kekuasaan-kekuasaan pada merebut ini orang-orang berkuasa ini lagi sibuk mempertahankan kekuasaannya. Bukan sibuk pada kekuasaan, sibuk mengadu domba. Ya cuman kan masalahnya kalau berkuasa jangan bagi-bagi sama yang gak ikut menang. Mas Iqbal gimana? Lihat ya. Memang kita melihat secara psikologis kita nggak ada masalah, anak muda bagus, tetapi jangan kita menggugat konstitusi itu hanya untuk satu orang gitu loh. Ini kita kan hanya modus aja melibatkan banyak orang, padahal sebenarnya satu gitu loh. Udahlah, semua rakyat Indonesia itu nggak bodoh kok melihat bahwa ada gerakan-gerakan yang mencoba mengatur partai A harus kemana, partai B harus kemana. Maka kami di PKS menyedihkan kenapa partai-partai politik di Indonesia ini kayak kambing sapi yang ditusuk hidungnya gitu. Bang Iqbal, nggak punya percaya diri, nggak punya confidence. Harusnya kalau ingin punya suara besar, kerja dong. Kaderisasi bangun, sejahterakan rakyat, bukan mencalonkan orang yang seharusnya belum layak. Di Depok misalnya, tiba-tiba Kaisang dicalonkan, kan kita nggak ada masalah, tetapi ini ada apa gitu loh. Karena apa? Karena PSI nggak punya suara, dia pengen dapat suara, itu disebut dengan pansos namanya. Pansos dengan putra presiden gitu. Iya, karena itu cara instan mendapatkan suara. Harusnya bangun dong jejaring, kaderisasi laksanakan, buat sekolah kepemimpinan seperti kami dan PDI. Jadi
kaderisasi itu penting gitu loh. Nah yang terjadi sekarang kita melihat kenapa sih keluarga presiden ini selalu Tapi kan diusung-usung. PKS juga nggak pernah mencalonkan presidennya. Belum, kita belum saatnya, kursinya belum cukup. Nanti kalau udah cukup PKS pasti. Karena bagi PKS, kenapa kami mencalonkan Anies? Bagi PKS bukan soal tua muda. Ya sama juga dengan PSI. Bukan soal usia, tetapi masalahnya adalah bagaimana dalam konteks demokrasi di Indonesia kita memberi ruang seluas-luasnya, tidak harus kader kita, betul. Baik. Kita ingin kualitas. Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta kader yang tak patuh instruksi memenangkan Ganjar Pranowo agar mundur. Siapa nanti yang tidak turun, Ibu tahu loh, Ibu tahu. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Survei Indometer dilakukan 10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah kingmaker 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.